Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Julianti NIM 12402183169 Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Poster yang telah saya buat berjudul Mencegah Kecelakaan Kerja dengan Sistem Manajemen K3, yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Isi poster saya adalah yang pertama mengenai pengertian dari sistem manajemen K3, yang kedua tujuan dari sistem manajemen K3, yang ketiga pengertian dari kecelakaan kerja, dan yang keempat mencegah adanya kecelakaan kerja. Isi poster saya yang pertama yaitu apa itu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau sistem manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan juga sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka untuk pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan juga produktif. Isi poster yang kedua adalah mengenai tujuan dan juga sasaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dan sasaran dari sistem manajemen K3 adalah menciptakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan untuk terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan juga produktif. Isi poster saya yang ketiga yaitu apa itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian yang terjadi pada waktu pelaksanaan pekerjaan. Isi poster saya yang keempat adalah pencegahan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan yang pertama dengan adanya perundang-undangan kondisi kerja, yang kedua dengan diadakannya standarisasi peralatan, praktik K3, dan juga pengadaan alat pelindung diri. Yang ketiga, melakukan penelitian teknik, riset medis, penelitian psikologis, dan juga penelitian statistik. Yang keempat yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan K3 bagi tenaga kerja. Yang kelima, membuat asuransi untuk para pekerja, dan yang keenam menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya K3 bagi semua pihak. Contoh implementasi sistem manajemen K3 yaitu pada proyek pembangunan jembatan Dr. Ir Soekarno di Manado, di mana proyek pembangunan jembatan merupakan proyek konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Oleh sebab itu diperlukannya sistem manajemen K3. Dalam perencanaan dan prosedurnya menggunakan perencanaan atau rencana mutu, keselamatan dan kesehatan kerja dan juga lingkungan atau RMK3L. Di sini PT Hutama Karya selaku kontraktor senantiasa melakukan pengendalian risiko mutu dan juga keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, dan diharapkan dapat menciptakan kondisi kerja dan produk yang berkualitas, aman, sehat, dan juga baik untuk lingkungan. Tahap sistem manajemen K3 yang dilakukan adalah sebagai berikut. Tahapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini meliputi identifikasi bahaya, peraturan-peraturan, prosedur kerja, indikator kerja, tujuan dan sasaran, perencanaan awal, dan perencanaan saat kegiatan sedang berlangsung. Tahapan yang kedua, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan jembatan Dr. Ir Soekarno adalah penerapan. Penerapan ini dapat dilakukan dengan yang pertama rekrutmen, yang kedua pelatihan, yang ketiga adalah alat pelindung diri yang dapat berupa helm proyek, alat pelindung mata, alat pelindung telinga, sepatu kerja, pelampung, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah pengadaan rambu-rambu
atau tanda mengenai K3. Yang kelima adalah inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam adalah instruksi keselamatan kerja. Yang ketujuh adalah rencana tanggap darurat. Yang delapan adalah penghargaan dan adanya sanksi. Dan yang kesembilan adalah pemeliharaan pada peralatan kerja. Tahapan yang ketiga adalah pengukuran dan evaluasi. Di sini yang dilakukan adalah yang pertama, inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja ke seluruh area perusahaan dan difokuskan pada penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan. Yang kedua adalah audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga adalah tindakan perbaikan dan pencegahan, yaitu prosedur dengan penanganan ketidaksesuaian, tindakan koreksi, dan juga pencegahan. Demikian penjelasan saya mengenai isi poster yang berjudul Mencegah Kecelakaan Kerja dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan contoh implementasinya. Terima kasih.